Iya teman-teman semua, mau bahas apa kita hari ini? Kita masih akan bahas tentang kaos Subang ya teman-teman. Ini hal yang menarik ya teman-teman. Kita bahas tentang mungkin pertemuan Abi ya, karena ke persidangannya belum mulai, kita mungkin lebih ke analisa aja ya teman-teman. Jadi ini segmen analisa aja. Bagaimana nanti pertemuan Abi dan saksi Pak Dodo ya, supir angkot, dan juga saksi Ibu Upi ya di persidangan nanti gitu. Wah, bakal seru banget ya teman-teman. Namun kita karena persidangannya belum mulai ya, kita mencoba untuk analisa terlebih dahulu ya. Ini ini namanya persidangan, tahu sebelum persidangan ya, kita bahas dulu, analisa dulu tentang pertemuan tersebut seperti apa. Mungkin teman-teman juga silakan berkomentar tentang pertemuan ini gitu ya. Yang pertama yang gue tahu ya, untuk para saksi ini mungkin ada beberapa yang menggunakan Pak Taufan juga ya untuk sebagai perlindungan juga gitu ya, karena dimana di sini kan mungkin takut ada yang namanya intimidasi dan segala macam dari pihak lain gitu ya. Ya mungkin tidak diberitahukan ya oleh Pak Taufan, karena gue juga nggak ada kontaknya, nggak bisa nanya juga. Mungkin juga ya dari saksi supir angkot ini karena krusial gitu ya, dan juga karena saksi Upi juga saksi Ibu Upi juga krusial gitu ya. Kemungkinan juga mungkin meminta ya gitu ya kuasa hukum dari Pak Taufan untuk mendampingi lah gitu jika mereka dijadikan saksi, dan bagus juga untuk dapat perlindungan juga dari LPSK gitu ya. Dan di sini pada saat nanti ya pertemuan Pak Dodo atau supir angkot adalah yang paling krusial ya, berbeda dengan mungkin saksi-saksi lainnya gitu ya, yang mungkin Bu Upi ada pinggir jalan gitu, itu untuk menguatkan sebenarnya, untuk menguatkan kesaksian dari Pak Dodo. Jika nanti Pak Dodo datang nih cucuk gitu kan ya, duduk di persidangan, ada Pak Dodo di sini dan juga Abi bersama pengacaranya Bu Kasil ya gitu ya, dan situ pasti dari saksi Dodo ini akan ditekan ya habis-habisan oleh Kasil, dan Kasil sudah bilang sendiri kalau dia akan benar-benar gitu kayak memberikan mungkin yang namanya tekanan, mungkin juga ancaman dan segala macam gitu kan ya, untuk para saksi ini agar mengaku misalkan gitu dia tuh udah jujur atau belum, kan seperti itu. Dan itu memang hal yang wajar lah di persidangan untuk penekanan seperti itu, seperti hal yang dilakukan oleh Pak Rohman gitu kan. Yang penting tidak ada namanya intimidasi di luar persidangan kan kayak gitu ya. Karena kemarin tuh yang waktu di Abi pada saat ditangkap, kayak Kasil tuh udah kayak wanti-wanti nih akan menyerang yang namanya para saksi yang melihat Abi gitu ya. Dan ya wajar-wajar aja kalau misalkan dia melakukan penekanan di persidangan gitu, dan yang penting jangan di luar persidangan kan seperti itu ya. Jadi kalau di persidangan sah-sah aja, dan selama hakim itu tidak menyetop ya berarti boleh lanjutkan seperti itu, seperti yang dilakukan Pak Roman kemarin. Jika memang sudah kelewatan nanti akan di stop oleh hakim kan seperti itu, karena saksi juga berhak berbicara dan juga berhak tidak untuk memberikan tanggapan seperti itu. Untuk saksi Pak Dodo ini tentunya akan memberikan tanggapannya sesuai tanggapan dia seperti yang dia katakan lalu. Gue yakin nggak akan berubah gitu. Karena apa? Karena di sini ya beliau mengungkapkan secara jujur apa yang beliau sudah lakukan kan gitu. Beliau sudah bersaksi sesuai apa yang terjadi pada saat itu. Beliau sempat berhenti karena mobil itu kan ada mobil Abi yang seolah-olah memang seperti baru belajar, dan situ dia ngomel-ngomel kan kayak gitu. Kenapa kok ini maju mundur seperti itu kan kayak gitu. Dan dia melihat dengan kaca yang terbuka gitu ya, melihat Abi gitu, dan sudah di fix gitu adalah seperti itu Abi adalah setelah melihat di Polda gitu secara langsung gitu ya, bukan dari foto lagi. Sama halnya dikuatkan oleh Bu Upi juga gitu, setelah melihat langsung baru di Polda gitu ya, melihat langsung baru ngeh kalau itu adalah Abi yang benar-benar ada di HP, dan juga terlihat sinar gitu, sinar handphone gitu ya, seperti itu. Jadi seperti kata Pak Roman selalu bilang gitu ya, satu saksi itu bukan suatu kesaksian jadi lemah gitu. Karena dulu Pak Roman juga tidak bisa mengatakan seperti itu lagi, pada saat Abi ada yang melihat itu adalah bukan satu saksi lagi gitu, tapi di sini ada dua saksi krusial yang benar-benar melihat di jam-jam krusial tersebut kan gitu. Pertama Ibu Upi dulu kan gitu, melihat gitu pada saat mengantarkan suaminya kerja untuk ke Jakarta gitu kan ya, dan sempat melihat Abi kan kayak gitu. Dan juga
dikuatkan juga dengan supir angkot ya, karena supir angkot ini kalau Bu Upi itu kan tidak juga mencerminkan kalau Abi melakukan hal tersebut. Beda dengan Pak Dodo nih masalahnya yang sangat krusial, karena di sini memang ada adegan di mana di rekonstruksi itu ada yang mengendarai mobil Alphard tersebut, dan itu berhubungan langsung dengan Pak Dodo gitu, yang ibarat kata satu orang nih, ada satu orang yang memergoki gitu ya para tersangka ini dalam hal mengeksekusi gitu, memindahkan korban ya, Ibu Tuti dan Amel gitu kan ya. Pada saat itu dipindahkan, dan juga situ lewatlah ada yang namanya supir angkot kan kayak gitu. Dan ini yang paling krusial dari dulu ya menurut gua, karena di sini supir angkot ini menjadi saksi juga di mana apa ya, dimundurkannya untuk mobil Alphard tersebut oleh Abi kan gitu, diduga Abi. Dan di sini yang menduga Abi itu ya bukan dari supir angkot itu juga, karena di situ juga sudah dikuatkan juga oleh Ibu Upi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ya mungkin komplain misalkan gitu kan ya, mungkin dari para tersangka lainnya atau Bu Mimin misalkan, kok Abi tentang disangkutkan dengan ya namanya CCTV gitu ya, misalkan dikait-kaitan dengan CCTV Ibu Harun kan misalkan kayak gitu. Kemudian juga karena Abi sudah dipotong rambutnya gitu, kata mungkin Ibu Mimin, kemudian dikait-kaitan juga dengan apa namanya, foto tersangka yang diduga sebelumnya gitu kan, yang digambar gitu ya, sketsa gitu ya. Tapi bagaimana tanggapan Bu Mimin tentang kedua saksi ini yang melihat secara langsung kayak gitu kan? Ya kalau misalkan tanggapan Bu Mimin pasti nggak jauh akan menjawab ini adalah saksi palsu gitu ya. Padahal saksi ini adalah saksi-saksi yang dari awal gitu ya, mungkin menyebut juga nama Pak Tovan dan segala macam, tapi Pak Tovan juga kan tidak mengenal yang namanya Ibu Upi, tidak mengenal yang namanya siapa Pak Dodo supir angkot gitu pada kejadian gitu ya. Tidak mungkin juga ada settingan di situ gitu, karena mereka ini yang mengalami secara langsung pada saat di kejadian tersebut gitu loh. Dan Pak Taufan juga tidak memegang Danus sebelumnya, dan Danus sudah melakukan kejujuran atau pengakuan sebelumnya gitu kan ya. Dan situlah setelah sekian lama mendapatkan intimidasi segala macam dari para OJ, yang tentunya OJ ini juga sudah terbukti dan sudah ada yang ditangkap kan seperti itu. Kemudian jika tidak percaya OJ ya lucu gitu. Yang tidak percaya OJ adalah Kades gitu, dan akhirnya Kades juga ada indikasi kemungkinan juga terlibat dari OJ itu sendiri kan seperti itu ya teman-teman, indikasinya diduga, dan sempat dipanggil juga kemarin, dan kita tidak tahu update-nya ya teman-teman. Dan artinya adalah indikasinya ini jalannya sudah terang ya teman-teman, secara satu persatu, dan tentunya tidak ada yang namanya apa ya, rekayasa dan segala macam dari para saksi ini gitu ya. Dan juga harusnya ini berjalan dengan baik ya. Dan juga tadi ya, mungkin hari ini gue juga melihat juga podcast yaitu dari Kang Heri dan juga Pak Tovan mengenai ya ada tanggapan Pak Tovan tentang penangkapan Abi. Penangkapan Abi ya tentunya sudah melalui sesuai prosedur, walaupun dianggap oleh Kasil tidak sesuai prosedur, padahal itu sudah sesuai ya. Seperti itu, karena untuk menjaga apa yang namanya tersangka ditangkap gitu, tidak mungkin diberitahuan terlebih dahulu untuk menghindari yang namanya para tersangka ini menjadi kabur kan seperti itu. Dan itu sudah sesuai prosedur dari pihak kepolisian, dan juga sudah karena udah P21 juga dari kejaksaan, itu kan sudah sesuai namanya prosedurnya dan sah-sah aja gitu ya. Juga Pak Tovan di situ juga menanggapi bahwasanya para saksi ini jika memang menggunakan jasa Pak Tovan ya kemungkinan juga akan datang. Juga jika ada danu diperlukan ya tentunya juga akan datang kan seperti itu. Dan hal yang menariknya adalah Pak Tovan di sini menyampaikan suatu hal yang luar biasa ya teman-teman. Seperti apa? Seperti halnya Pak Yosep kemarin gitu ya. Dengan adanya persidangan Pak Yosep itu membuka semuanya gitu ya, membuka yang namanya OJ, membuka yang namanya ada yang melihat tersangka-tersangka lainnya, contohnya Abi gitu ya, seperti ini gitu. Dan harapannya Pak Tovan adalah di video podcast bersama Kang Heri tersebut menyatakan bahwasanya dengan persidangannya Abi ini nanti gitu ya teman-teman, bahwasanya nanti akan ada terbuka lagi fakta-fakta baru gitu. Jadi nanti tinggal dijemput untuk tersangka-tersangka lainnya.
kan alurnya sudah sangat terlihat seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal nonton aja, perhatikan aja gitu kan ya, semoga memang terbuka gitu ya dengan adanya saksi dari supir angkot ini dikuatkan dengan juga saksi Ibu Upi gitu, jadi tidak hanya satu saksi dan kemungkinan juga ada saksi-saksi lainnya ya. Alhamdulillah jika didukung dengan CCTV dan segala macam gitu ya. Ya dari Ibu Mimin dan juga Arigi dan juga semua para tersangka juga yang sekarang belum ditahan, ya silakan untuk berjuang juga mencari bukti gitu ya bahwasanya mereka tidak bersalah gitu. Jika memang mereka merasa difitnah gitu kan ya, ya ungkapkan aja siapa yang fitnah mereka, siap bukti-buktinya apa, kan seperti itu. Semua itu kan tidak bisa berkuar-kuar aja di media, tentunya harus dinyatakan semuanya, dibuktikan di persidangan gitu. Karena nanti salah atau tidaknya Bu Mimin, Arigi dan Abi gitu ya di persidangan nanti itu ditentukan oleh hakim, dan hakim akan melihat secara buktinya gitu ya, seperti itu. Oke, segitu ya dari gua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar teman-teman, semoga sehat selalu. Bye bye.